Ada orang nanti guru agamanya saya dia cium tangan, guru penjas saya tidak pernah cium tangan ya. Dia ajar juga ke olahraga, cium tangan itu. Iya. Tapi kalau harta kita yang jaga dia. Siapa yang punya sarang walet? Jangan bilang enak tidurnya kalau malam. Betul? Apalagi sarang waletnya di tengah sawah sana, bukan samping rumahnya. Dia tidur, dia pikir dulu, aman kayak itu di sana. Tidak ada kayak yang bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua saya, guru saya, Bapak Haji Jasmadi SPD. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan beliau dunia dan akhirat. Juga selaku Korbin Dinas Pendidikan Kebudayaan Kecamatan Dago Pemean. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua PGRI Kecamatan Dago Pemean, Kepala Sekolah se-Kecamatan Dago Pemean yang sempat hadir, serta seluruh keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Dago Pemean yang hari ini semuanya kompak, ya, berseragam putih, jilbab hitam, ada yang kuning. Yang kuning bukan anak ya? Oh, anak-anak. Ya. Mudah-mudahan seragam ini juga menggambarkan kekompakan hati kita, insya Allah. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita lihat sebenarnya Alhamdulillah itu kalau kita lihat Alhamdulillah ini hanya dua kata, tapi Rasulullah sebutkan walhamdulillahi tamlaul mizan. Di akhirat kelak itu Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Di akhirat itu ada penjelasan ulama. Kita itu nanti di sana akan mencari-cari amal kita. Sudah ditimbang ini ya. Ternyata dosa lebih besar daripada pahala. Malaikat akan berkata, fulan masih ada pahala. Tunggu saya cari-cari lagi. Cari. Habis. Malaikat bilang, coba cari. Siapa tahu ada pahala yang belum dimasukkan ke sini. Kita akan berharap begitu. Orang yang banyak membaca Alhamdulillah akan bahagia di sana. Simple, kata Pak Korwil tadi, guru saya, banyak bersyukur, banyak mensyukuri. Kondisi seperti ini Alhamdulillah, sehat. Kan tidak goyang ya, tidak gempa ini ya. Alhamdulillah. Sertifikasi masih masuk? Alhamdulillah. Suami masih senyum-senyum di rumah, Alhamdulillah. Anak kita masih berhambur dalam rumah, Alhamdulillah, sehat berarti dia. Itu ya. Hari ini masih dapat minum kopi, kue, Alhamdulillah. Kumpul-kumpul begini, Alhamdulillah. 2 tahun yang lalu kita dilarang kumpul. Jadi Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, setiap saya ceramah atau sambutan, kalau ada guru saya di bawah, saya akan perkenalkan. Saya ingin Bapak guru yang lain juga bisa mengingat guru-gurunya, gitu. Karena saya perhatikan murid-murid saya sendiri kadang kalau ketemu saya sudah cuek begitu ya, dan saya tidak mau begitu. Saya walaupun tamatan pesantren, ya di SD belajar 6 tahun, ibaratnya guru SD itu ya, kita masih kecil lah ya, kita belum tahu apa-apa, tapi saya berpikir mereka lah paling berjasa. Dan sosok guru saya ini sampai sekarang masih disiplin. Waktu saya masih SD, Pak Haji ini guru paling disegani. Disiplin bukan main. Lihat tadi kita tiba, masih kurang orang. Padahal kita dari Kecamatan Galang, dari Desa Karangkangan. Saya dikasih tahu waktu sholat Jumat, Husni besok saya jemput 7:30. Siap Pak Haji. Kemudian beliau orang yang saya hormati. Setiap saya ketemu saya cium tangannya. Meskipun di sekolah saya bukan diajarkan oleh beliau pendidikan agama. Beliau waktu itu guru matematika, ya. Tapi saya cium tangannya. Ada orang nanti guru agamanya saya dia cium tangannya. Guru penjas saya tidak pernah cium tangannya. Diajar juga ke olahraga, cium tangannya itu. Iya. Hormati guru. Begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ada keberkahan ilmu, ada rohnya ilmu. Ilmu itu ada rohnya. Saya cerita sedikit sebelum masuk ke ceramah. Ceramah juga sebenarnya. Ada guru dari Hadramaut datang berkunjung ke pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi dulu. Saya dulu sekolah di sana 6 tahun. Tamat dari SD, lulus 95. Saya langsung dikirim sama orang tua belajar di Palu. Belum tahu mencuci sarung, saya punya 1 tahun sarung tidak pernah saya cuci. Karena saya pikir bagaimana cara mencuci sarung begitu besar. Kalau kaos kaki gampang dikucak-kucak, sarung masuk ember, bagaimana cara mencucinya ini? 1 tahun saya tidak cuci sarung tuh. Bayangkan tamat SD disuruh urus sendiri gitu. Pesantren. Nah di pesantren sana ada seorang ulama datang. Saya ingin sampaikan bagaimana keberkahan ilmu itu. Ada 2 orang pelajar belajar di Yaman, Hadramaut. Kecerdasan sama, kepintaran sama, daya tangkap ilmu sama. Tapi dalam adab belajar berbeda. Yang satu dia hormati gurunya. Setiap kali dia belajar dia berdoa, Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Karena ilmu itu Allah yang kasih. Allah yang kasih kita. Kalau Allah jadikan kita lupa, selesai urusan. Allah yang kasih kita ini. Setiap kali dia belajar, dia menghadap ke kiblat. Adabnya ilmu ya, apalagi ilmu agama. Dia baca hadis, menghadap ke kiblat. Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, sebelum saya lanjut cerita itu lagi. Tahu Imam Malik? Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saya rasa paham ya. Salah satu imam mazhab. Ini Imam Malik, ada satu ketika orang datang bertamu ke rumah beliau mau konsultasi agama. Datanglah dia punya murid. Syekh, ada orang di luar mau konsultasi. Dia tanya konsultasi masalah apa? Masalah fikih atau masalah hadis? Dia bilang masalah hadis ya Syekh. Kalau masalah fikih saya langsung keluar sekarang. Tapi kalau masalah hadis saya mandi dulu. Saya mandi dulu, saya pakai jubah, saya sikat gigi, baru saya keluar. Saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah dalam kondisi yang prima, yang bagus. Adabnya kepada Rasulullah. Nah, saya sambung cerita tadi. Selesailah 2 orang ini cerita ya. Tapi ternyata di masyarakat berbeda perlakuan masyarakat kepada 2 orang.
Yang satu lebih banyak di rumah, yang satunya banyak orang mengambil manfaat dari dia. Siapa yang banyak mengambil manfaat ini? Ini orang yang jaga adab tadi, cium tangan gurunya, dia berdoa, berwudu, menghadap ke kiblat saat belajar. Berkah itu namanya. Apa itu namanya berkah? Berkah itu bertambah gitu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bilang semoga berkah hidupmu. Kalau berkah, biar umur 60 tahun kayak 1000 tahun. 60 tahun usianya, tapi amalnya seperti 1000 tahun. Harta berkah, biar cuma 1 juta, tapi cukup. Nah, itu berkah namanya. Ilmu berkah, banyak orang ambil manfaat dari situ. Yang satu kurang. Nah ini. Nah, kita semua ini kan murid-murid dari guru kita yang dahulu. Siapa tahu ada yang ketemu gurunya, salam, cium tangannya. Tidak menutup kemungkinan dia berdoa dalam hati, berikan keberkahan untuk dia. Doa yang ikhlas begitu ya, luar biasa. Daripada doa di depan mata, ya Allah, semoga kita punya ini diberikan kesehatan. Oh, ada unsur PDKT ini sedikit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjadi seorang guru adalah profesi yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada satu ketika ada 2 majlis. Satu ada majlis berzikir, satu majlis ilmu. Rasulullah mampir di majlis ilmu karena memang Nabi diutus itu untuk menyampaikan ilmu. Itu salah satu keutamaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman itu tinggi derajatnya, orang berilmu tinggi derajatnya. Guru menjadi seorang guru pasti harus berilmu. Nah, guru ini diangkat derajatnya. Sekarang kan buktinya ada sertifikasi ya, tunjangan sertifikasi. Walaupun ya kadang lambat ya, atau on time terus, tapi tetap terbayarkan. Itu salah satu keistimewaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Tadi Pak Haji sempat ngomong, saya punya harta kepada anak saya adalah mereka sekolah. Ini bagus. Kalau ilmu yang diwariskan, mereka tidak akan miskin. Tapi kalau harta yang diwariskan, belum tentu dia akan selalu sejahtera, berkelahi, bangkrut, seterusnya. Tapi kalau ilmu, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, tapi harta kau yang jaga dia. Bedanya ilmu dengan harta. Ilmu akan menjaga kita. Coba kalau kita lihat orang berilmu datang, dikawal dia. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, siapa yang ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat, tinggi ilmunya, dia datang dikawal. Baru-baru ini Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, ulama tarim dari Yaman, dikawal oleh TNI, semua kawal. Ilmu yang menjaga dia. Tapi kalau harta, kita yang jaga dia. Siapa yang punya sarang walet? Jangan bilang enak tidurnya kalau malam. Betul? Apalagi sarang waletnya di tengah sawah sana, bukan samping rumahnya. Dia tidur, dia pikir dulu, aman kayak itu di sana, tidak ada kayak yang bongkar. Jangan bilang orang kaya tidak besar, dia punya pikiran besar. Orang miskin itu biar tak buka pintu rumahnya tidak pusing dia. Siapa mau masuk macam? Tapi orang kaya biar mobilnya sudah di garasi. Nah, coba cek itu pintu pagar sudah dikunci atau belum? Masih itu dia jaga. Ini kalau harta yang kita kumpul. Tapi kalau ilmu luar biasa. Makanya biasa kalau di guru itu kan ada peningkatan kompetensi guru ya. Ada pelatihan-pelatihan. Kalau diikuti dengan baik, kemudian kita juga inovatif,
kreatif juga ya, bisa mengembangkan bukan hanya sekedar apa yang didapat, lebih hebat lagi. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kita itu dituntut harus menyesuaikan dengan zaman. Anak-anak kita pintar main handphone, kita gurunya tidak tahu. Nah, ketinggalan ini. Sekarang kalau ada guru yang belum tahu laptop, aduh, tak salah hidup dia. Tak salah hidup. Ya betul saya. Dia harus buka, paling tidak kasih hidup dengan matikan laptop. Itu laptop tidak akan meledak kalau salah pencet. Ada orang ini kan guru-guru biasa takut ya. Jangan sampai pencet ini Pak meledak dia. Oh jangan, tidak meledak, bukan. Tak salah, error, aduh bagaimana? Kasih mati saja. Nanti kasih hidup ulang lagi. Itu anak-anak kenapa dia cepat pintar? Karena dia tidak takut. Handphone itu segala macam diutak-atik. Terkadang kita punya pimpinan dia telepon. Dia buka WA, dia telepon sembarang. Halo, halo. Terakhir pimpinan kita menelpon, ada apa? Kenapa menelpon tadi? Astagfirullah, anak lagi. Karena dia berani utak-atik. Nah, sebenarnya itu. Kita sebenarnya harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Saya melihat, ini untuk tingkat SD ya. Ada beberapa bulan lalu saya melihat di TikTok ada pengguna TikTok di sini. Nah, guru-guru sebenarnya harus masuk di sana. Ini guru-guru, terutama SMP, SMA, SD, ya SD SMP lah. Itu tempatnya di TikTok. Anak-anak kita yang usia SD SMP tempatnya di TikTok. Kalau Instagram ini anak kuliahan dan orang kalangan elit misalnya di situ. Nah kita guru harus masuk ke sana. Soalnya kalau anak-anak kita buka TikTok, yang joget-joget dia lihat pasti itu dia ikuti. Kalau guru jarang masuk di TikTok, kira-kira apa yang muncul? Coba. Itulah yang memotivasi juga saya bikin begini. Saya punya akun TikTok, saya punya akun Instagram, kemudian di YouTube, ya Facebook saya tinggalkan sudah sedikit. Nah itu supaya masuk ke sana. Yang di sana itu bukan cuma yang negatif, kita juga masuk pembelajaran, tapi yang inovatif kita kasih dalam. Saya pernah nonton ada seorang guru SD, bagaimana dia motivasi dia punya murid. Kan kadang kalau anak saya pulang sekolah, dia kasih ceritanya, abang, tadi saya dapat 100 gitu. Saya kumpul nilai gua sudah 1000 semuanya, 100-nya sudah 10 ini. Senang betul dia dapat 100. Kira-kira itu kan coretan tangan saja. Nah ada guru ini, dia rubah, dia berinovasi, dia bukan pakai tanda tangan tertulis 100, dia bikin stempel, terus bintang 5. Jadi kalau anak muridnya bagus benar semuanya dia kasihkan, Pak, muridnya senang sekali itu. Apalagi stempel begitu, senang betul dia. Dia bawa kemana-mana itu. Nah murid ini kalau dia sudah senang, enak dia belajar. Tapi kalau dia tidak suka itu pelajaran, mana mau masuk? Ingat kita dulu waktu masih kecil ya, ada pelajaran yang kita benci, keluar kita. Belum guru menjelaskan kita sudah tidak suka. Tapi kalau murid sudah senang, nah di sana ilmu akan cepat masuk. Siapa tahu ada yang mau bikin stempel, bintang, mantap ya. Atau yang lain lebih dari itu. Sementara mengasih pelajaran, divideokan. Setelah selesai buat PR. Misalnya, wallahu a'lam bagaimana pembelajaran sekarang. Contohnya misalnya ada PR ya. Jadi anak-anak yang belum paham, silakan nanti putar ulang videonya di YouTube. Silakan buka di sana. Jadi anak-anak yang tidak paham tadi, bisa buka ulang. Karena daya tangkap anak-anak itu berbeda. Ada yang dia cepat tangkap nanti di HP. Ada juga yang bertatapan langsung. Ada juga dia harus jalan-jalan ke sana kemari. Beda-beda anak-anak kan. Ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengajar, hanya sharing ya. Kemudian al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ilm. Wa anta tahrusul mal. Jadi ilmu menjaga kita sementara kita yang menjaga harta. Al-malu yanqusu bil infaq. Harta itu akan berkurang ketika kita kasih keluar, kita belanjakan. Tapi wal ilmu yazdu bil ilm, wal ilmu yazdadu
bil infaq atau apa ya, saya lupa dia punya redaksi. Tapi sementara ilmu, ketika kita infakkan dia, kita akan bertambah, ilmu kita bertambah. Saya sering sampaikan waktu saya masih mengajar di Madrasah Aliyah, kalau kamu ingin mengetahui ilmumu itu sudah melekat di kepalamu ketika kamu sudah bisa sampaikan itu ke orang lain. Selama kamu masih pendam, itu belum ilmu. Tapi ketika kamu bisa menyampaikan ke orang lain, bisa kamu aplikasikan, itulah ilmu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tapi sebenarnya selain dari kelebihan tadi, kita juga ini punya tantangan, ya, tantangan seorang guru. Biasanya kadang kita itu agak melenceng mungkin sedikit. Kita punya niat mengajar karena kepala sekolah, mengajar karena terpenuhi sertifikasi, mengajar karena apalagi ya gaji misalnya, dan lain-lain. Kalau misalkan kita luruskan niat itu mengajar, luar biasa pahala. Ini saya bisa sampaikan, Pak Haji, guru saya Pak Haji Jasmadi, mungkin lebih banyak pahala beliau daripada pahala saya. Bayangkan, mereka inilah yang ajari kami bahasa Indonesia, menulis, membaca. Setiap kali saya membaca satu huruf, mengalir ke beliau pahala. Saya baca, mengalir ke beliau. Saya baca, mengalir ke beliau. Dari bahasa Indonesia itu saya bisa belajar bahasa Arab, bahasa terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, mengalir ke beliau. Belum lagi kalau saya punya murid, kembali ke beliau. Keistimewaan guru. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengajar itu pertama, termasuk ceramah begini. Kasih lurus niat, mengajar kasih lurus niat, ya Allah saya mengajar, mudah-mudahan engkau ridho dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan bismillah. Tulislah atau mulai berhadapan dengan murid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah janjikan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Kalau orang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, bukan berarti dunia dia tidak pakai. Artinya dalam setiap beraktivitas selalu ingat akhirat. Dia berdagang, ingat akhirat. Jual langsat, bagaimana kau penjual langsat ingat akhirat? Yang kecut dia bilang kecut, yang manis dia bilang manis. Nah, itu ingat akhirat itu. Kalau tidak hanya ingat akhirat, ini langsat, kita punya langsat manis tidak? Oh manis tuh, boleh coba. Dia sudah kasih tempat memang khusus langsat manis, yang sebelah kanannya sih. Ini kita coba. Manis, boy. Pembeli bilang kasih saya 2 kilo. Pas sendok yang 2 kilo itu sebelah sana. Yang sebelah sana asam-asam. Sampai dari saya, ini tidak ingat akhirat ini. Di akhirat nanti orang yang begini, bisa jadi dia yang membeli langsat itu akan tuntut sama dia nanti di sana. So mau masuk surga ini penjual langsat. Datang yang membeli langsat. Bos, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh masa lupa. Dulu dan kita ketemu di Susubolan sana itu. Saya beli karena punya langsat. Yang mana ya? Akhirnya ingat. Terus ada apa? Kau bilang manis langsat. Dikasih air saya. Sudah 25 menit. Berarti disuruh lama. Manis langsatmu. Saya belilah 2 kilo, ternyata tidak manis. Saya keberatan. Sudah rugi saya punya uang. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kembalikan pahalanya. Hilang sepotong dia punya pahala. Baru penjual langsat. Bau utang. Nah ini yang banyak biasanya. Tapi guru-guru mudah-mudahan tiada yang bau utang. Bau utang 100, 250 ribu. Lupa bayar. Bukan lupa, dia sengaja lupa. Tidak mau dia bayar. Di akhirat pasti ketemu. Kalau tidak selesai di dunia. Bos 50 ribu. Apa itu 50 ribu? Dulu dah waktu itu ada ini datang ke sekolah penjual jilbab. Saya tidak bawa uang, saya pinjam uang. Nah itu. Semua akan ketemu.
Nah begitu kalau pedagang yang jujur. Guru yang mengingat akhirat seperti apa? Ya Allah, saya mengajar karena Allah. Sertifikasi nomor 2, gaji nomor 2, dan seterusnya nomor 2. Naik pangkat nomor 2. Saya mengajar karena ingin ridhamu ya Rabbi. Ngajar. Kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu, sekelas Imam Asy-Syafi'i, Imam siapa semuanya, mereka belum punya kurikulum, tidak punya kelas, tidak punya standar pendidikan, tidak ada gaji, tapi hafalannya luar biasa. Nah itu karena keikhlasan mereka itu. Kalau kita lihat pendiri DDI, pendiri Al-Khairat, pendiri NU, Muhammadiyah di Indonesia ini, kenapa sampai besar sebesar itu sekarang? Mereka dulu digaji tidak? Tidak. Karena lillahi ta'alanya itulah yang menjadikan itu besar. Mengajar dengan lillahi ta'ala karena Allah, itu diutamakan. Mudah-mudahan saya dapat pahala ya Allah, Engkau ridho dengan ini. Kata Rasulullah, siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan berada di hatinya. Hatinya akan kaya, selalu merasa cukup, tidak akan kurang perasaan, dan betul-betul kaya sebenarnya. Tapi siapa yang menjadikan dunia tujuannya, ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Sudah ada dia punya lemari jati di sebelah kanan dinding, beli lagi. So tiada jalan masuk. Mau di mana masuk itu? Lemari sudah penuh dengan pakaian. Dikasih tahu sama bapak tuanya, Pak, kayaknya kita perlu beli lemari lagi. Sudah penuh ini. Tak salah, bukan lemari yang dibeli, pakaian dikeluarkan. Yang sudah tidak dipakai, kasih orang. Sortir, oh ini sudah jarang, tapi masih bagus. Iya, kalau yang jelek-jelek mana orang pakai? Bagus apa? Ini bagus, ini sudah jarang dipakai. Keluar, sortir. Akhirnya tak kumpul 50 hangit. Wih, banyak. Ternyata kosong ulang lemari. Tidak perlu beli lemari. Itu yang disortir. Dipelihara itu baju. Sudah 10 tahun lalu. Ini saya beli mahal dulu, biar mahal. Kalau aku tidak pernah pakai, kasih orang saja. Kalau orang pakai itu kita dapat pahala. Mukenanya masih bagus, kasih orang. Setiap kali dia sholat kita dapat pahala. Jangan kasih mukena yang sudah jadi ayat kursinya di bagian sini ya. Sudah bintik-bintik tai lalat begitu. Ini mau dikasih orang. Malu lah orang pakai. Disortir. Saya yakin ibu-ibu punya banyak piring dan cangkir di rumah. Betul? Apalagi orang dulu. Alasannya kalau pesta susah kita cari piring, pinjam. Akhirnya beli piring kumpul. Saya tanya, berapa kali dipakai? Setiap bulan. Cangkir sudah ada sekarang, minuman gelas begini. Orang tidak butuh cangkir lagi, udah kayak dulu. Piring sudah ada catering, ada nasi dos. Kasih saja piring yang sekian 12 lusin ini, kasih orang saja. Bagi-bagi kepada orang lain. Dia makan, kita dapat pahala. Daripada dalam rumah, banyak sekali tidak ada gunanya. Mau dipakai juga tidak, tempatnya kecoa. Sepatu, sortir. Kemudian kalau ada niat begitu, cepat bikin. Kalau ibu-ibu yang sementara dengar sekarang sudah ada niat, oh sebentar saya pulang sama sortir, langsung bikin. Jangan bilang nanti besok lusa, berubah itu. Karena setan tidak mau kita berbuat baik. Berubah. Yang tadi mau nyumbang 50.000, cepat kasih keluar. Jangan tunggu sebentar siang. Pas siang, aduh saya mau beli apa tadi itu nih. Udah jadi 50.000. Gitu kan? Nah, gitu. Makanya ada lagu itu, beramal baik jangan ditunda-tunda. Langsung cepat. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. So boleh? So 36 menit. Saya rasa ini cukup. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada yang keliru, luruskan kalau ada yang salah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.